Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh berada di tempat ini, menikmati kasih Tuhan, menikmati kehadirannya, menikmati lawakannya, menikmati kemurahannya. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, Kau mau satukan hati, iman percaya kami. Kau mau ikat patahkan lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan penghiburan, nama yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Lawatan-Mu Tuhan, itu yang berikan kami damai sejahtera. Lawatan-Mu Tuhan, yang berikan kami kekuatan dalam menghadapi badai masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan, dijamah, dilawat, penuh kemurahan kasih, anugerah Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini mata kami hanya tertuju padamu Tuhan. Dan kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kami mau erat di dalam dekapan-Mu. Dan kami mau lebih mengerti akan kehendak-Mu yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama. Kami tertuju padamu, benar Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dan dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Kau mau tetapi percaya padamu Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya apapun yang terjadi. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, amin. Kau punya seribu cara untuk hambamu. Kami terima anugerah Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingi
Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk selalu hidup. Kau baik Tuhan. Anugerah-Mu untuk selalu hidup kami sampai kami pulang menghadap Engkau. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat kehadiranmu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi namamu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan kita Yesus.
terima firman Tuhan, kita mau siapkan hati pikiran kita. Dialah Tuhan Yesus. Hosana bagi Raja di atas segala raja, Sang Pencipta, Raja damai, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
menguntungkan Tuhan kalau kami boleh percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sudah lahir untuk setiap kami, untuk menebus dosa setiap kami, bahkan untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami juga boleh beribadah bersama saat ini dengan penuh hati yang gembira, dengan penuh rasa syukur, sukacita dan sejahtera yang senantiasa mengalir di dalam hidup setiap kami. Dan biarlah Tuhan, firman yang akan kami dengar saat ini boleh kami mengerti, boleh kami imani, percayai, sehingga kami boleh Kau tuntun di dalam langkah-langkah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian dan penyembahan kami, Kau sudah juga mengurapi setiap kami saat ini, memberikan hikmat yang dari maha tinggi dari Engkau sendiri Tuhan, pengertian yang daripada Engkau, sehingga kami boleh benar-benar menerima, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Atas hamba-Mu yang terpercaya Tuhan tolong, biarlah Tuhan juga kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar boleh datang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tetap semangat. Amin. Meskipun ini di bulan terakhir gitu ya, di tahun 2024, ini bulan Natal gitu ya, jadi kita belajar tentang mengingat kembali gitu ya, tentang Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu, kita ini benar-benar diuntungkan Bapak Ibu kalau kita ini boleh menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi kita jangan berpikir cuma masalah aja yang kita alami, ini jalan keluarnya gimana, ini gimana, kok aku kok susah, kok aku sedih, kok aku sakit. Jangan cuma itu saja Bapak Ibu, tetapi karya yang terbesar itu sudah diberikan bagi setiap kita. Amin. Kita sudah diselamatkan. Jadi kita ini cuma menderita, mungkin ya sakit, mungkin masalah di dalam hidup kita ini silih berganti gitu ya, nggak selesai-selesai sepertinya. Ini cuma sementara saja, tetapi nanti ada kekekalan yang menanti setiap kita karena karya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dilahirkan, mati dan bangkit ya. Ada kuasa yang luar biasa, yang dahsyat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita juga. Amin. Khususnya tentang penyelamatan. Ayo Bapak Ibu, kita mau lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Mungkin kalau di HP ayat yang ke-6 kalau nggak salah, mungkin kebalikannya gitu ya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi dia ini adalah satu sosok yang memerintah, satu sosok yang paling berkuasa, diberikan oleh Allah Bapa kepada sosok ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dikatakan Raja Damai. Nah, kita akan belajar tentang 4 hal ini Bapak Ibu. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kenapa kita mau belajar tentang ini? Saya ingin mengingatkan setiap kita, termasuk saya sendiri Bapak Ibu, pada saat saya menyusun kebenaran firman Tuhan ini, mengingatkan kepada saya, itu siapa sih Tuhan kita Yesus Kristus itu? Apakah cuma nolong saja? Ataukah cuma kalau kita punya masalah kita doa saja sama dia? Ataukah cuma sebegitunya saja? Ternyata tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sempurna, saya katakan. Benar-benar dahsyat, luar biasa, patut kita agungkan, patut kita sembah setiap waktu, patut kita hormati setiap waktu Bapak Ibu. Ya, Allah yang sungguh luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, tentang penasehat ajaib. Tuhan Yesus katakan adalah penasehat yang ajaib.
banyak orang salah pengertian tentang kata-kata keajaiban. Saya katakan, mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa belas tahun yang lalu, atau mungkin puluh tahun yang lalu, dengan adanya mesin ATM. Nah, ini merupakan, ini suatu mesin yang ajaib. Kenapa? Bisa mengeluarkan uang. Saya tidak pernah menyimpan uang saya di mesin itu, tetapi uang itu bisa mengeluarkan uang. Mungkin kita menyimpannya dalam bentuk saldo, mungkin buku tabungan atau rekening orang, tapi sungguh ajaib gitu ya, beberapa belas tahun atau puluh tahun yang lalu, bahwa mesin itu bisa mengeluarkan uang kita secara fisik. Nah, mungkin kita juga mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu adanya lift, adanya eskalator, adanya translator gitu ya, tangga berjalan itu Bapak Ibu. Kalau kayak di suatu supermarket, hypermarket begitu yang besar, biasanya ada translator ya, seperti tangga tapi nggak ada tangganya, cuman ya seperti selurutan gitu. Begitu juga belum lagi adanya lift. Lift itu bisa mengangkat barang ataupun manusia mulai dari lantai 0 gitu ya, sampai mungkin lantai ratusan. Wah, ini dianggap suatu hal yang ajaib. Belum lagi lihat pesawat. Pesawat itu berapa ton Bapak Ibu? Bisa berpuluh-puluh ton mungkin begitu. Mungkin kapal laut itu bisa beratnya ratusan ton. Tetapi kapal terbang, pesawat terbang bisa terbang. Begitu. Kapal laut bisa mengambang di air. Kita mungkin beratnya cuma 80 kilo. Mungkin kalau ada anak kecil yang mungkin masih bayi, berapa 1 kilo, mungkin 2 kilo, ditaruh di air pasti tenggelam kok Bapak Ibu. Jadi beratus-ratus ton bisa mengambang. Nah, ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus kita yang ajaib, keajaibannya ini beda. Kenapa? Karena semua yang saya sebutkan tadi, misalnya ATM atau lift atau eskalator, pesawat terbang, kapal laut, semua bisa dijelaskan, ada teorinya, supaya barang benda itu bisa terbang, benda itu bisa mengapung, lift itu bisa dikatrol naik, dan lain sebagainya. Semua bisa dijelaskan. Nah, keajaiban yang benar saya katakan adalah sesuatu yang nyata, namun tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Tadi itu semuanya yang saya sebutkan tadi ini tentang ilmu pengetahuan. Bisa dicari, orang belajar tentang ilmunya, orang bisa membuat itu. Nah, tentunya seperti itu. Nah, keajaiban yang benar, sekali lagi saya ulangi, sesuatu yang nyata namun tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Beberapa, kalau tidak salah bulan kemarin digemparkan di Surabaya ini di sebuah gereja, saya tidak sebutkan, ini gerejanya keponakan saya. Itu ada seorang, bukan jemaat, seorang dari luar begitu, dia bawa pisau ke gereja ya, tapi endingnya nggak jadi apa-apa. Bawa pisau, lalu ada orang yang melihat, terus ditangkap begitu, ditangkap sama pengurus gereja, sama keamanan gereja. Terus dia ditanya gitu ya, kenapa kamu bawa pisau segala macam. Pokok singkat cerita yang menarik perhatian saya, dia ada satu pernyataan, dia heran, kenapa ya Maria dikatakan yang tidak bersuami, dia katakan bisa melahirkan Tuhan Yesus begitu. Jadi dia tak bersuami tapi bisa melahirkan Tuhan Yesus. Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya sebut ajaib. Kenapa? Karena tidak bisa dipikir secara akal, ilmu pengetahuan pun tidak bisa menjelaskan seseorang bisa melahirkan anak tanpa suami. Ini keajaiban. Nah, bayi Tuhan Yesus, saya katakan, ini adalah bayi, bukan bayi yang biasa, saya katakan, tetapi bayi yang ajaib. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan Yesus kita itu adalah suatu sosok yang ajaib. Secara ilmu pengetahuan tidak bisa dibuktikan bahwa Maria itu bisa mengandung tanpa suami. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu, Maria ini bisa mengandung. Bukan cuma mengandung saja, tetapi bisa melahirkan.
bayi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang ajaib, lebih ajaib saya katakan dari keajaiban dunia. Ada 7 keajaiban dunia, mungkin sekarang ditambah atau mungkin diganti. Ya, ada di Amerika sana dinamakan Grand Canyon. Mungkin di kita, di negara kita, Candi Borobudur. Nah, gitu ya. Itu gimana buatnya? Berapa tahun yang lalu begitu buat seperti itu, belum ada semen. Ada yang mengatakan pakai putihnya telur, mungkin begitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi itu ditumpuk secara luar biasa, bisa berdiri seperti bangunan begitu ya, tanpa ada semen pada saat itu. Tetapi bisa, ini dianggap keajaiban dunia, Bapak Ibu. Nah, begitu juga mungkin ada tembok Cina gitu ya, yang kuat, kokoh, besar gitu ya. Pada saat itu kok bisa dibangun ya seperti itu, bisa kokoh berdiri sampai detik sekarang masih kokoh berdiri. Ada menara Pisa di Itali begitu ya, yang sampai miring begitu. Nah, ada mungkin di Timur Tengah ada Kapadokia gitu ya, ada bentuk apa seperti pegunungan begitu. Nah, itu dikatakan sejarahnya itu katanya hujan terus begitu, dulunya laut tapi terus surut jadi seperti perbukitan. Areanya luas ribuan kilometer. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang keajaiban dunia. Nah, sekarang kita balik lagi. Mengapa kok disebut ajaib? Kenapa Tuhan Yesus itu kok disebut suatu sosok yang ajaib? Karena saya katakan segala yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu ajaib. Sesuatu yang dijamahnya menjadi sesuatu yang baru dan punya nilai yang baru. Contoh, kita ini percaya saja, beriman saja kepada Tuhan Yesus, kita terima karya keselamatan. Ini sesuatu yang ajaib, tidak bisa dijelaskan secara dengan teori apapun ataupun dengan ilmu apapun. Di dalam Alkitab kita dicatat air jadi anggur. Anggur bukan yang biasa-biasa saja, tetapi dikatakan anggur yang terbaik. Dikatakan cuma ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi bisa kasih makan begitu banyak orang, ribuan orang, bahkan dikatakan 5.000 orang laki-laki saja, belum keluarganya, belum anak-anaknya, belum lagi yang dijamah Tuhan, orang yang lumpuh sekalipun ternyata bisa berjalan. Nah, ini sesuatu yang ajaib. Ilmu pengetahuan tidak bisa, Bapak Ibu, teori apapun tidak bisa menjelaskan. Orang yang lumpuh dijamah saja, didoakan bisa berjalan. Bahkan orang yang bisu sekalipun dikatakan bisa bicara. Orang yang tuli dikatakan bisa mendengar. Ini adalah sesuatu yang benar-benar ajaib, mutlak ajaibnya, tidak bisa dijelaskan dengan teori apapun. Semua yang tadi saya katakan, yang tentang keajaiban dunia ataupun keajaiban dalam tanda kutip yang dibuat oleh manusia, mobil, sepeda motor, mobil listrik, sepeda motor listrik dan lain sebagainya, itu semua bisa dijelaskan. Masuk lagi Bapak Ibu, kita sudah tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Terus kenapa kok disebut penasehat ajaib? Nah, penasehat itu adalah orang yang memberikan pertimbangan dan nasihat yang dapat menghapuskan yang namanya keraguan dan kesulitan. Kalau Bapak Ibu lihat, seorang penasehat itu bisa memberikan pertimbangan, bisa memberikan nasihat yang bisa menghapuskan orang itu dari keraguan atau kesulitan. Orang biasanya kalau ragu, biasa orang kalau mengalami kesulitan, dia datang kepada seorang penasehat. Ada kalau di dalam hukum namanya penasihat hukum. Kalau tentang kesehatannya mungkin dia akan datang kepada dokter. Nah, tetapi kalau tentang masa depan, biasanya orang datang kepada siapa Bapak Ibu? Kedukun atau paranormal. Orang itu senang sekali diramal. Saya tuh heran. Beberapa waktu yang lalu saya berpergian dalam satu kelompok tur begitu. Nah, ada seseorang itu sampai antri, begitu ya, antri untuk diramal nasibnya, dilihat dari tangannya, antri itu Bapak Ibu. Dia lebih baik tidak melihat dia jalan-jalan, tapi dia lebih baik diramal.
Karena dia nggak tahu masa depannya itu gimana, nggak ngerti tentang kepastian masa depannya. Tetapi Bapak Ibu, saya ingatkan, kita jangan teriming-imingi gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Di dalam Alkitab jelas masa depan kita itu baik, bahkan yang terbaik. Ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada kekekalan, di mana itu ada di dalam surga bersama dengan Tuhan kita. Titik, cukup sampai situ. Saya paling kurang suka kalau saya itu diramal. Saya paling nggak senang, saya hindari mesti orang seperti itu. Saya nggak mau, saya terintimidasi pemikiran saya. Karena apa? Saya percaya 100% Alkitab saya dan Bapak Ibu bahwa masa depan itu sungguh ada, damai sejahtera, masa depan yang indah, baik, terbaik, terindah itu ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Nah, Allah di dalam Tuhan Yesus itu sangat luar biasa di dalam memberikan nasihat. Di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-29 dan dikatakan, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan Tuhan itu dahsyat, kebijaksanaan Tuhan itu luar biasa, keputusan Tuhan itu dahsyat, keputusan Tuhan itu selalu benar. Oleh sebab itu, kalau kita minta nasihat, yang nomor satu kita harus minta nasihat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah penasehat yang ajaib dikatakan. Bukan salah kita minta nasihat hukum sama lawyer, sama penasehat hukum. Kalau kita sakit kita datang ke dokter, boleh-boleh saja Bapak Ibu, nah masalah. Tapi yang nomor satu kita harus minta sama Tuhan. Karena Tuhan itu sumbernya kebijaksanaan, sumbernya keputusan yang paling benar. Itu Tuhan kita. Dia seorang penasehat yang ajaib. Oke, yang kedua dikatakan Tuhan yang dilahirkan itu adalah Allah, dikatakan Allah yang perkasa. Saya katakan Allah yang punya kuasa, gitu ya. Dalam diri Tuhan Yesus itu ada kuasa, bahkan sebelum dilahirkan jadi manusia. Ini ayatnya Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dikatakan, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Koyoknya bulat Bapak Ibu, tapi intinya pokoknya sebelum dilahirkan Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Satu ayat lagi dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah, di dalam diri Tuhan Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di dalam dunia itu ya dikatakan yang menciptakan awalnya itu Tuhan. Lupa, maksud Tuhan Yesus menciptakan pesawat, maksud Tuhan Yesus menciptakan kapal, bukan seperti itu. Tetapi manusia yang diciptakan diberi hikmat oleh Allah. Jadi segala sesuatunya itu dari Allah di dalam Tuhan Yesus. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Ia menunjukkan keperkasaannya di dalam setiap tindakan yang dibuat. Manusia punya kemampuan untuk membuat sesuatu, saya katakan benar, tetapi mereka perlu bahan. Saya katakan orang menciptakan dalam tanda kutip mobil gitu ya, mungkin handphone gitu ya, ada satelit yang selalu mengitari bumi begitu ya, ada pesawat yang terbang gitu. Nah, semua perlu material, semua perlu bahan. Tetapi beda dengan Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Dia tidak perlu bahan. Dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia perlu bahan, dirakit, dijadikan satu, akhirnya bisa jadi sesuatu yang berguna.
gitu ya. Meskipun hikmatnya juga dari Tuhan, tapi kalau Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, bumi diciptakan, tumbuhan, tanaman, manusia dan lain sebagainya. Dikatakan yang tadi ya sudah saya katakan 5 roti 2 ikan. Bahannya cuma 5 roti 2 ikan, gitu ya. Tapi bisa banyak. Manusia bisa bikin 5 roti 2 ikan jadi 5.000, harus perlu tepung, perlu mancing dulu, jaring dulu supaya bisa banyak. Tapi Tuhan Yesus tidak. Orang yang lumpuh berjalan, mungkin manusia bisa membuat orang yang lumpuh berjalan, tapi dengan obat-obatan dan lain sebagainya, mungkin dengan terapi dan lain sebagainya, itu pun belum berhasil, gitu ya. Tapi benar-benar lumpuh dari lahir, begitu ya, buta sejak lahir, ya. Nah, ini yang dinamakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Tuhan Yesus itu Allah yang perkasa, namanya pun saya katakan penuh kuasa. Amin. Nanti kita bahas tentang namanya Tuhan kita Yesus Kristus itu kenapa kok berkuasa, ya, nanti next tahun depan Bapak Ibu. Oke, yang ketiga ya. Nah, Tuhan Yesus dikatakan adalah Bapa yang kekal. Namanya itu abadi. Dari dulu, sekarang, bahkan selamanya. Namanya, kuasanya tetap sama. Kuasanya nggak naik turun. Kadang iman kita bisa naik turun. Bapak Ibu, terus kita salahkan Tuhan. Loh, Tuhan kok nggak tolong aku? Kuasanya berkurang ya? Kuasanya kok nggak seperti zaman dulu? Kok kuasanya sekarang nggak ada lagi kuasa? Aku sakit kok sekarang nggak sembuh-sembuh? Nah, itu iman kita yang berkurang, Bapak Ibu. Bukan Allah kita yang kuasanya berkurang, tidak. Allah kita dalam Tuhan Yesus itu selalu punya kuasa yang kekal. Oleh sebab itu dinamakan Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Amin. Bapak Ibu, ada satu pepatah Cina, Yesuisi Yaojin Suo Yuan, betul. Maaf Bapak Ibu, mungkin yang bisa mengejak kalau saya terjemahkan seperti itu sih bacanya, tapi he ada e-nya, ada topinya, itu dibaca seperti apa saya tidak tahu. Nah, ini ada pepatah seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu artinya? Handphone Bapak Ibu adanya. Handphonenya istri saya. Gak ada yang tahu Bapak Ibu artinya. Nah, ini artinya. Nah, ini artinya ya. Jadi kalau kita ini minum, gitu ya, dikatakan kita harus ingat akan sumbernya. Jadi kalau Bapak Ibu ditolong orang, kita itu mesti tahu, kita mesti ingat siapa yang tolong kita. Ini penting Bapak Ibu. Ini pepatah Cina yang bagus. Ya. Jadi kalau orang itu sukses, gitu ya, jangan kita lupa akan jasa orang yang sudah menolong kita. Nah, jadi kalau kita mau perdalam lagi Bapak Ibu, kalau kita bisa ada di ruangan ini, gitu ya, kita bisa tetap percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa punya, kita bisa menerima karya keselamatan dari Tuhan, kita mesti ingat sumbernya nih siapa. Kita nggak boleh lupakan tentang hal itu. Terus kita cuma isinya marah, punya masalah, marah sama Tuhan. Kok gak ditolong-tolong? Aku sudah berbuat baik loh Tuhan, aku sudah begini loh, aku sudah setia loh Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Terus kita tuh lupa. Jadi kalau kita juga harus ingat tentang sumber bapak jasmani kita. Kira-kira siapa Bapak Ibu bapak jasmani kita? Ayo Bapak Ibu, mungkin kita bisa menjawab Adam ya, manusia pertama kan, ya Adam itu bapak secara jasmani. Tetapi kita tidak bisa sebut Adam itu bapak yang kekal. Kenapa? Lah sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin kita punya orang tua, mungkin orang tua kita sudah tidak ada. Mungkin kita punya opa oma, mungkin juga sudah tidak ada. Apalagi Adam, begitu ya, jauh sekali. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Adam itu bapak secara jasmani kita yang kekal, tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus saya katakan ini bapak yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan kita punya kekekalan dan bersifat ilahi.
ilahi, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal kita. Dia Allah kita. Lebih dalam lagi, lalu apa arti Bapa yang kekal, nama yang abadi ini? Efeknya apa sih dibuat kita? Tadi kan disebut nasihat ajaib bla bla bla, termasuk Bapa yang kekal. Nah, Bapa yang kekal itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Orang tua kita satu ketika umur 80, 90, mungkin kalau kuat 100, setelah itu meninggalkan kita. Nggak bisa, secinta-cintanya dia sama kita, pasti dia akan meninggalkan kita. Sebaik-baiknya dia merawat kesehatannya, satu kali dia pasti meninggalkan kita, karena tidak kekal. Tetapi Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan itu benar-benar Allah yang kekal. Nah, kalau dia seorang Bapa yang kekal, saat kita menghadapi masalah besar sekalipun, saya katakan, Tuhan Yesus akan tetap memberikan perlindungan, kekuatan, pemeliharaan. Bapak Ibu, isi sendiri yang baik-baik. Karena dia selalu ada bagi setiap kita. Pada saat saya masih punya emak engkong, opa oma, Tuhan Yesus juga sertai saya. Pada saat mereka dipanggil pulang, ganti papa mama saya juga tetap punya Tuhan Yesus yang memelihara hidup saya. Pada saat mereka sudah meninggalkan saya saat ini, begitu ya, saya juga merasa tetap disertai Tuhan. Jadi ini sifatnya kekal, Bapak Ibu, memberikan perlindungan, kekuatan, semuanya kekal, abadi. Dalam Ulangan 33 ayat 27 dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi Tuhan Yesus ini, sang juru selamat kita ini adalah Allah yang kekal, Allah yang abadi, yang siap memberikan perlindungan bagi setiap kita, yang siap untuk memberikan kesempurnaan bagi setiap hidup kita. Itu adalah Tuhan Yesus dalam artian Allah yang kekal. Dia abadi, tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tidak pernah pasang surut, perlindungannya tidak pernah naik turun. Bapak Ibu, selalu ada bagi setiap kita, selalu konstan untuk setiap kita. Yang terakhir Bapak Ibu, dia disebut juga Raja Damai. Namanya damai itu pasti menenteramkan. Kedamaian itu pasti dicari orang. Orang cari uang biasanya ujung-ujungnya untuk cari damai, untuk senang, untuk dapat sukacita, kan seperti itu ya. Jadi kalau orang cari duit, kalau ditanya, kamu dalam hidup tujuanmu apa? Yang nomor satu, oh cari uang. Nah, kalau kita telisik Bapak Ibu, kalau kita renungkan, ujung-ujungnya orang itu cari yang namanya sukacita, orang itu cari yang namanya kedamaian, damai sejahtera, itu yang dicari. Bayangkan kalau cari uang malah susah, malah sakit, orang mungkin tidak cari uang. Kan ujung-ujungnya kalau orang itu cari seperti itu, oh ya, supaya aku bisa punya mobil baru. Tujuannya apa? Seneng hatiku, damai. Oh, bisa cari punya rumah yang besar, yang mewah. Untuk apa? Untuk senang, untuk damai. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus itu dikatakan Bapa yang kekal dan juga Raja Damai. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu bisa cari di Google. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu peristiwa yang paling berdarah, begitu ya, di dalam sejarah umat manusia. Dicatat di dalam sejarah itu seperti itu. Nah, perang ini melibatkan banyak negara, khususnya negara-negara Eropa. Nah, secara khusus lagi, saya persempit lagi, Inggris dan Jerman. Itu dimulai sejak musim panas tahun 1914. Jadi musim panas dulu. Nah, itu sudah mulai mereka berperang, tapi ada momen yang tak terduga, begitu ya, terjadi ketika memasuki bulan Desember. Ini biasanya kalau Desember di negara Eropa itu winter atau musim dingin. Jadi musim panas mereka berperang,
terus ada musim gugur, begitu ya. Lalu terjadilah musim dingin. Nah, di bulan Desember 1914, tepatnya pada malam Natal, perkiraan tanggal 24-25 Desember 1914, para prajurit dicatat di dalam sejarah bahwa mereka melakukan gencatan senjata secara tidak resmi memang, karena perang itu masih tetap berjalan. Jadi tentara Inggris dan Jerman ini diam-diam mengadakan gencatan senjata, gitu ya. Mereka menghentikan yang namanya tembak-tembakan, baku tembak, gitu ya. Mereka bisa saling berjabat tangan. Mereka sama-sama menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan bahkan mereka bisa happy-happy sama-sama, main sepak bola, bertukar makanan, bertukar minuman, begitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka awalnya ada seorang tentara yang menyanyi, begitu ya, lagu-lagu Natal ini, tentang lagu-lagu tentang kelahiran dari Tuhan Yesus. Namanya itu berkuasa untuk memberikan kedamaian, ada ketentraman. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita itu benar-benar Raja Damai. Kenapa? Bisa mendamaikan. Nah, saat ini Bapak Ibu, mungkin ada yang diantara kita ada yang lupa hati, ada yang kecewa, ada yang benci, ada yang dendam. Nah, biarlah kuasa dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya di bulan Desember ini dan seterusnya, gitu ya Bapak Ibu ya, ini bisa menenteramkan hati setiap kita. Amin. Ya, saat ini kita diingatkan kembali bahwa Sang Juru Selamat kita yang telah lahir di dunia ini, gitu ya, itu yang pertama adalah penasehat ajaib. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, dia sumbernya nasihat, sumbernya kebijaksanaan, gitu ya. Yang kedua, Allah yang perkasa, sehingga kita nggak perlu lagi cari-cari tahu tentang masa depan kita. Kita nggak perlu lagi cari-cari tahu tentang kekuatan yang di luar Tuhan, karena kekuatan yang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu yang benar-benar paling perkasa, paling terkuat, sehingga kita nggak perlu ragu. Nah, yang ketiga, Bapa yang kekal. Dia selalu menyertai kita. Karena apa? Dia kekal. Bapa secara jasmani kita di dalam dunia ini semua sifatnya tidak kekal, nggak bisa abadi Bapak Ibu. Tetapi Bapa kita betul-betul Bapa yang kekal, yang abadi. Dan juga lewat peristiwa Natal ini kita diingatkan bahwa ada sejahtera, ada kedamaian, ada kuasa dari hal itu semua yang sudah diberikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh Kau ingatkan kembali akan Engkau yang sudah lahir di dunia untuk menebus setiap dosa kami. Dan kami melihat empat sifat yang ada pada diri Engkau Tuhan, dan biarlah hal ini dapat terus kami ingat sepanjang hidup kami, sehingga iman kami selalu Tuhan kuatkan, bahkan selalu bertambah. Kami boleh lebih lagi mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau meteraikan setiap firman di dalam hidup kami, dan melalui kuasa Roh Kudus Engkau akan memampukan kami untuk mengingatnya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini membawa satu berkat yang khusus, yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan berikan kemurahan, Tuhan berikan hikmat yang khusus daripada Engkau, sehingga mereka boleh bersatu padu, mereka boleh mengembalakan kami untuk lebih hari, kami boleh lebih lagi mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Kennedy yang sudah melayani. Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian di tengah masalah pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, ialah iman kita tidak goyah. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, yang namanya disebut juga di
Dikatakan penasehat, ajaib, Raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ini memberikan pengharapan buat kita, sehingga kita tetap teguh, tetap kuat di dalam iman, dan boleh keluar sebagai pemenang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mengingatkan kembali, nanti pada hari Rabu tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal bersama-sama. Jadi Rabu tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal bersama. Di tempat ini dilaksanakan jam 9 pagi. Mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama dalam ibadah Natal hari Rabu tanggal 25 Desember di tempat ini jam 9 pagi. Oke, Tuhan berkati kita sekalian. Mari sama-sama kita bangkit diri. Lewat satu pujian kita akan katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada Engkaulah Allah sumber segala pengharapan kami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apapun yang terjadi, tantangan seberat apapun yang kami hadapi, kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak patah semangat, karena kami punya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu, bahkan Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi terus Roh Kudus mengingatkan firman yang sudah kami terima, hingga dalam menjalani kehidupan ini, mata rohani kami, iman kami tetap terfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah melayani, dengan juga semua rekan-rekan pelayanan yang sudah melayani. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan,
diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Di dalam Tuhan, masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan, Tuhan sediakan buat kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Mungkin ada mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, teguhkan imannya. Mungkin ada mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, bila dengan iman yang teguh mereka tetap menantikan Tuhan. Dengan satu keyakinan, Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan juga banyak teman-teman seiman kami yang sedang bepergian di dalam liburan ini. Lindungi sertai mereka sampai mereka kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah Natal yang diselenggarakan oleh semua gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Bila Engkau berkati semua ibadah Natal ini Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, terutama umat-umat Tuhan boleh memperingati Natal bukan hanya sebagai sebuah seremonial, tetapi benar-benar menjadi sebuah peringatan yang berarti dan bermakna, sehingga damai, sukacita, berkat Natal itu diterima dan dialami oleh setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian, mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.